Lomba hafalan Quran 20 juz tingkat internasional pada tahun 2011. 4 juara harapan 1 lomba hafalan 30 juz dan tafsir tingkat nasional pada tahun 2012. 5 juara 6 juara 1 lomba hafalan Quran 30 juz dan tafsir tingkat nasional pada tahun 2013. 7 juara harapan 2 lomba hafalan 30 juz dan tafsir tingkat nasional pada tahun 2014. 8 juara 3 lomba hafalan 30 juz tingkat nasional pada tahun 2015. 9 juara 1 lomba hafalan 30 juz dan tafsir tingkat nasional pada tahun 2016. 10 juara 1 lomba hafalan 30 juz tingkat nasional pada tahun 2017. 11 juara 1 lomba hafalan 30 juz dan tafsir tingkat nasional pada tahun 2018. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan langsung saja kita serahkan pada pemateri agama pada malam hari ini pada Ustaz Haji Wiono SLE. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi aw kama qala Rasulullah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Hadratil mukarramin wal muhtarramin yang kita muliakan, kita hormati, guru kita semua, Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sa'adi Abdul Muiz, semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan sepanjang hidupnya dalam dakwah, amin. Dan para jajaran DKM yang kami muliakan, para orang tua kami, ada tokoh masyarakat kita yang selalu hadir menemani kita, Bapak Haji Kiblat, Masya Allah, terima kasih. Kami yang muda-muda ini terus dikasih semangat. Juga ada Ustazah Iis, alhamdulillah. Ini Ustazah Kelurahan Polispapat Utara Cipondo, jamaahnya di mana-mana. Mudah-mudahan tahun depan bisa ngajak semua jamaahnya buat iktikaf. Amin ya rabbal alamin. Juga para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan wabil khusus kepada akhi fillah Asy-Syaikh Muhammad Al-Fat Al-Hafidh, ya. Dan di sini Bapak Ibu, alhamdulillah kita berkah banyak para penghafal Quran. Selain Ananda Al-Fat 30 juz pengalaman musabaqahnya baik di dalam maupun luar negeri. Juga ada sahabat saya Ananda David, ya, 18 juz. Beliau di pesantren, pernah di pesantren Hakim, alhamdulillah, anak dari sahabat saya Bapak Haji Dadang Wahadiah hadir. Kita juga punya di sini alhamdulillah Ananda Dimas 6 juz, belum masuk pesantren sudah 6 juz. Maka mudah-mudahan ya tahun ajaran baru masuk pesantren bisa lebih melesat hafalannya.
Mudah-mudahan dengan banyaknya para hufaz, para hafiz yang hadir di acara kajian dan i'tikaf malam hari ini menambah keberkahan buat kita semua. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di Al-Qur'an manusia itu akan terbagi menjadi dua kelompok, imma syakira wa imma kafur. Ada orang yang hanya bersyukur kepada Allah dan ada orang yang ingkar kepada Allah. Dan orang-orang yang akan sukses bahagia selama dunia akhirat adalah orang-orang yang dalam hidupnya selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur kita menjadikan Allah ridho, yang dengannya semoga Allah terus tambah nikmatnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Yang keluarganya sudah sakinah, Allah tambah sakinahnya, amin. Yang hidup sudah berkah, Allah tambah keberkahannya, amin. Yang hidup sudah bahagia, Allah tambah bahagianya, amin. Yang hidup sudah manfaat, Allah tambah penuh manfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada kekasih kita semua, idola kita semua, tauladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam juga berlimpah kepada para keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabatnya yang setia, dan kepada pengikutnya yang istiqomah dengan syariat Islam hingga akhir zaman. Jamaah rahimahullah, nanti di bagian akhir supaya acara kita ini adalah klimaks. Nanti di bagian akhir akan ada sesi talkshow antara saya dengan Syekh Alfa. Namun sebelumnya saya akan berikan sebuah materi dengan tema kehebatan Al-Quran sepanjang zaman. Kalau ada sekarang istilah abang jago, betul ada istilah abang jago, maka kejagoan Al-Quran sepanjang zaman. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, saya mengajak kita semua bersyukur. Adik-adik udah bersyukur belum hari ini? Kalau belum, yuk sama-sama kita bersyukur. Coba perhatikan, di luar sana banyak orang-orang yang hidupnya lebih sulit dari kita, tapi mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak anak-anak yang tidak seberuntung kita. Kita punya ayah dan ibu, punya bokap-nyokap bahasa anak sekarang yang mereka banting tulang, kadang banting setir, banting apa lagi Pak? Ya kan? Untuk membiayai kita semua. Ada nggak kita anak kandor yang berangkat sekolah yang udah begini? Kalau ada begini nggak sampai ke sekolah bernanggung anak kandor dia nggak? Ada nggak di antara kita yang sekolah sambil jualan? Di luar sana banyak anak-anak yang kalau nggak jualan nggak bisa sekolah. Di luar sana banyak anak-anak yang kalau mereka nggak berjuang, bantuin orang tuanya tanpa nggak sekolah. Alhamdulillah, Allah berikan kemuliaan kepada kita semua. Kita nggak perlu jualan, nggak perlu dagang, udah bisa sekolah. Di luar sana banyak orang-orang yang nggak sesempurna kita. Kita punya kaki tangan sempurna, diberikan oleh Allah sempurna. Ya, tapi di luar sana ada orang-orang yang nggak sempurna tapi bisa memberikan kontribusi kebaikan buat umat. Ada orang yang punya tangan tapi bisa mengajar, masya Allah. Karena teman-teman rahimahullah, kalau mau jadi orang terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik, orang terbaik, anak terbaik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kita harus banyak bermanfaat untuk manusia. Pak Ustaz, manfaat kita sebagai anak apa? Bakti ke orang tua. Manfaat anak yang paling utama ke orang tua apa? Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau lagi sholat jangan langsung ini jangan. Habis sholat doain orang tua, betul? Anak kandung dimulai besok habis materi ini, habis sholat duduk doa buat orang tua. Ya, nah ini itu bakti kita ke orang tua. Bakti kita ke orang tua apa lagi? Belajar dengan dia. Kalau Anda belajar dengan semangat dengan dia, maka insya Allah itu bentuk bakti kepada kedua orang tua. Di sana ada orang yang cacat tapi tetap ibadah kepada Allah, ikhlas semangat kepada Allah, enggak ngeluh. Ya, anak sekarang baru dikasih duit jajan goceng dulu, mintanya berapa? 2.000 Pak Ustaz. Oh banyak kan ya? Di luar sana luar biasa. Ada di sana orang yang pakai oksigen napasnya tetap berangkat ke masjid. Ya, masya Allah. Bahkan kita lihat, ya secara fisik dia harus seperti itu, tapi tetap ke masjid. Dan anak-anak sekarang, ya mentang-mentang main futsal, main bola, lupa apa sholat. Udah hayal sholat, ntar dulu anggung, ya kan? Nah ini, ya. Maka ya Allah, harga oksigen itu 25.000 per liter. Nitrogen 10.000 per liter. Dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.396 liter nitrogen. Jika harus dihargai dengan rupiah,
Oksigen dan nitrogen yang kita hirup mencapai 185 juta per hari per manusia. Kalau dikalikan sebulan 180 juta kali 30 hari 5,5 miliar cuma buat. Jadi nggak apa-apa kita punya uang sedikit, nggak apa-apa makan sehari cuma 3 kali. Yang penting apa kita bersyukur kepada Allah. Coba kalau Allah bikin ya napas kita bayar satu orang 5,5 miliar, UMR cuma 4 juta, kebayar apa enggak? Tekor. Nah ini banyak manusia yang kalau urusan nikmat pengennya uang sedekah, betul? Pengennya dari skuter kemudian jadi expander, dari expander ke Fortuner, dari Fortuner ke helikopter. Enggak demikian. Nah ini jamaah rahimakumullah ya, bersyukur kita kepada Allah. Jadi kalau kita menghirup nafas, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, bersyukur ya Allah, gitu ya. Kalau kita menghirup nafas gimana? Dan wangi bakar ya. Oke, baik. Di luar sana banyak orang-orang tidak seberuntung kita. Maka kalau kita sekolah nggak dikasih jajan, berangkat. Ya, lihat anak-anak di sana, boro-boro jajan sekolah aja enggak, boro-boro jajan pakai baju aja enggak. Bersyukur teman-teman rahimakumullah, jangan main mulu ke orang tua. Jadi kalau begini orang tua pasti senang nih. Saya pada nggak tahu, kalau tahu anaknya pasti datang semua nih, betul. Suruh bayar udah mau nih, betul. Jadi, baik, oke. Di luar sana banyak anak-anak yang menderita. Ya, di sini kita bersyukur kepada Allah Darul Aman, negara yang aman, damai. Sementara di luar sana ada Darul Harb. Ya, kalau di sini kita, kalau misalnya kita mau puasa itu biasanya pawai apa ya? Kalau di sini pawai apa mau puasa? Maaf, salah. Saya salah. Kalau mau puasa nih biasanya ini ya, kita pakai obor ya, betul lah, betul. Oke, dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan ya kita menyambut Ramadan. Tapi kita lihat anak-anak di luar sana, dia pawai apa? Ya, orang-orang di luar sana dia pawai apa? Dia pawai mayat Pak. Dia pawai menguburkan mayat-mayat. Ini di Suriah, di Aleppo. Supaya kita bersyukur, anak-anak bersyukur sama Allah. Supaya kita cinta masjid, senang ke masjid, bukan cuma senang nongkrong. Ya. Kita ini bersyukur, orang tua kita cinta sama kita, lingkungan kita sayang sama kita. Masjid gede, betul? Melari-larian puas, biar kata rumah sempit, yang penting masjid gede, betul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizqan minas sama'i wal ardh wa man asyraqa bainal ibad wa adkhilhu jannati min ghairi hisab wa la sabiqatin wa la adab. Kalau di sini kita Ramadan dengan keceriaan, kegembiraan, diundang sama masjid, buka bersama, buka bersama. Alhamdulillah, yang penting ada teh manis sama gorengan, gak enak banget, betul nggak? Ada iktikaf yang paling aja dapat kopi, betul nggak? Udah dapat kopi satu, ada ngambil lagi 2, betul nggak? Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan yang kayak begini, Ustazah Iis, Pak Kiai Sabi, mudah-mudahan ini kebiasaan yang baik, harapannya tahun depan seterusnya kita bisa ada yang lebih baik lagi. Ya, ini. Tapi lihat Bapak Ibu rahimahullah, teman-teman semua, kalau di luar sana, ya, suasana Ramadan mereka penuh dengan ketakutan.
Ya, ini perenungan buat kita teman-teman. Mungkin kalian yang sedikit nakal karena kalian tidak pernah berpikir di luar sana banyak anak-anak yang terluka, hidupnya sulit dan susah. Dengan apa yang dipaparkan disampaikan ini, mudah-mudahan kalian berpikir, oh saya bersyukur punya babi amannya saya ngekolahin juru ngaji. Pantesan emak sama baba itu cerewet biar ngaji, biar kita agama, kita dunia berilmu gitu ya. Nah ini teman-teman rahimahullah, supaya kita bersyukur. Dan orang kalau bersyukur pasti dia ibadahnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sholat di depan imam apa belakang imam? Mau depan imam belakang imam? Pinter, sholat masjid Pak. Kalau masjid bisa salah jawab benar. Ya, kita semua maunya sholat berjamaah di belakang imam, betul? Kalau amal ibadah sudah banyak, sudah ikhlas, sudah bisa bikin masuk surga bimburi hisab, insya Allah baru sholat di depan. Amin ya. Insya Allah. Doain nih para ustaz di sini bisa masuk surga bimburi Islam. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimahumullah. Apa saja kehebatan Al-Quran? Ya. Teman-teman rahimahumullah, pertama Al-Quran itu bersumber dari Allah sehingga pasti kebenarannya. Al-Quran itu datang dari Allah. Ya, kalau kitab Weda, kitab itu yang ngarang manusia, ya kan? Gitu. Kitab apa Ikatan Cinta itu yang ngarang manusia. Di sini juga ada Ikatan Cinta. Tapi kalau Al-Quran bersumber dari Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Al-Quran itu berasal dari hawa nafsunya, tetapi sesungguhnya apa yang diucapkan itu Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu yang nyiptain langit dan bumi, betul? Allah yang nyiptain manusia, betul? Maka Allah tahu apa kebutuhan manusia, betul? Teman-teman rahimahullah, makanya ketika Al-Quran bersumber dari Allah, pasti Al-Quran benar, gak mungkin salah. Karena ilmu Allah sangat luas, ya. Allah itu al-alim, maha mengetahui, ya kan? Maka teman-teman, ketika dalam surat Yunus ayat 92 Allah berfirman, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu wahai Fir'aun, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lemah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ini foto apa nih? Siapa? Fir'aun. Maka ada peneliti dari Prancis namanya Dr. Maurice Bucaille di awal abad ke-20 ketika oleh pemerintah Mesir diminta untuk melakukan penelitian kepada mumi Raja Ramses. Begitu melakukan penelitian terhadap mumi Raja Ramses itu Firaun. Maka sang dokter mengatakan dari hasil penelitiannya, kesimpulannya adalah Raja Ramses gak mungkin mati kecuali tenggelam dalam lautan. Kenapa? Karena dari hasil penelitiannya terdapat di dalam mayat itu sebuah zat yang hanya mungkin ada di lautan. Maka hasil dari kesimpulan penelitiannya diumumkan di seluruh dunia. Bahkan dia dapat penghargaan oleh dunia karena hasil penelitiannya. Ketika dirilis diumumkan hasil penelitiannya ke seluruh dunia dan dunia akhirnya tahu, maka dikonfirmasi sama ulama Muslim, sama ulama Islam. Kemudian sang dokter dikasih tahu, dokter, hasil penelitian Anda itu sudah ada di Al-Quran, yaitu surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-92 nih. Ya, di Bible, di Injil disebutkan Fir'aun mati, tapi nggak disebutkan di lautan. Sementara di Al-Quran disebutkan bahwa Fir'aun mati tenggelam dalam lautan. Padahal jarak antara peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun pada zaman Nabi Musa dengan peristiwa Rasulullah diutus sebagai Rasul itu jaraknya 2100 tahun. Kejadian Fir'aun tenggelam dalam lautan, ya, ditenggelamkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, ya, sama Nabi Muhammad diutus jaraknya berapa tahun? 2100 tahun. Nah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah bahwa Al-Qurannya bilang, Al-Qurannya berfirman di dalamnya bahwa Fir'aun mati tenggelam dalam lautan diselamatkan badannya oleh Allah.
radikalisme. Al-Quran itu karangan Muhammad, kata mereka. Kata orang barat itu Al-Quran karangan Muhammad. Dr. Quraisy berpikir bagaimana mungkin Muhammad tahu kejadian 2100 tahun yang lalu. Kalau emang Al-Quran itu karangan Muhammad, kok bisa sama persis kejadiannya? Mulai jujur nih sama dokter, sama hatinya, sama akalnya. Pak, Bu, hidayah dari Allah itu ada 4. Pertama hidayah tabiat. Ya, Bapak Ibu, kita tuh manusia diberikan tabiat oleh Allah itu luar biasa. Kambing makan apa? Rumput. Kamu makan rumput atau makan kambingnya? Tidak. Kalau ada bayi baru lahir, Bapak Ibu, kemudian bayi itu selesai persalinan, kemudian bayi itu menangis karena lapar, disodorin ASI ibunya, bayi itu langsung nyedot ASI dari ibunya. Yang kasih petunjuk itu siapa? Kenapa bayi itu tahu bahwa isi daripada ASI adalah susu, bukan oli, Bu? Dan kalau oli tidak dijual, Pak Ustaz. Itu hidayah dari Allah. Yang kedua, hidayah panca indera. Ini mata kita buat lihat alam semesta. Bapak Ibu rahimahullah, nggak usah jauh-jauh lihat alam semesta. Lihat dalam diri kita. Rambut di kepala bisa panjang nggak? Jenggot bisa panjang nggak? Kumis bisa panjang nggak? Tapi kenapa alis ente dari lahir sampai sekarang nggak panjang-panjang? Kalau panjang repot belajar, di absen sama guru, kira jelek. Masya Allah, mau saya jauh-jauh. Oh itu rambut Pak Ustaz nggak keras. Oke, yang keras sekarang. Yang keras apa? Kuku bisa panjang nggak? Panjang. Tapi kenapa gigi ente nggak panjang-panjang dari dulu? Masya Allah, lihat kebesaran Allah, nggak usah jauh-jauh, yang dekat aja, betul? Kalau kaki kita melangkah, kaki kanan melangkah, yang ngayun kanan mana? Nah, lulus jadi tentara, ente malu sama Ali. Ya. Yang melangkah kaki kanan, yang ngayun kanan mana? Kiri. Kalau kaki kanan melangkah, yang ngayun kanan mana? Kanan. Seimbang, cakep, betul nggak? Coba besok habis iktikaf ente pulang. Ya, jalan, kaki kanan yang melangkah, kanan yang mengadu, dan sebaliknya. Cukup kira-kira. Oh, ente kenapa jalan begitu? Disuruh Pak Ustaz, aliran sesat. Indah ciptaan Allah. Bapak Ibu rahimahullah. Coba malam ntar kita tidur, mata istirahat, betul? Ada orang tidur gantian matanya gitu. Sejam-sejam. Gak ada kan? Mata istirahat tidur, kaki istirahat, tangan istirahat, kaki jantung dan paru-paru gak istirahat, betul? Siapa yang jaga? Kau? Kau usah melihat langit yang begitu tinggi tanpa tiang namun gak roboh, air di lautan yang begitu luas gak tumpah ke daratan. Ya, kau usah lihat begitu, biar diri kita aja. Jadi Bapak Ibu rahimahullah ada sekalian, nah ini penting. Jaraknya 2100 tahun, kok Nabi Muhammad tahu banget? Akhirnya Dr. Quraisy jujur sama akal dan hatinya, nggak mungkin Al-Quran karangan Muhammad, pasti Al-Quran adalah bersumber dari Tuhan yang benar. Maka Dr. Quraisy katanya bersahadat, dia masuk Islam, dia mengarang buku saya Bible and Al-Quran, Bible Al-Quran and saya. Dia masuk ke Islam. Baik Bapak Ibu rahimahullah, selanjutnya bukti-bukti kebenaran Al-Quran dalam semesta yang tidak bisa dibantah. Al-Quran firman siapa? Al-Quran firman siapa? Alam semesta ciptaan siapa? Al-Quran firman Allah. Alam semesta ciptaan Allah. Pasti cocok. Betul? Pasti cocok, betul? Pasti cocok. Kalau kitabnya benar, pasti cocok. Kalau kitabnya nggak benar, pasti nggak cocok. Al-Quran tahu, lihat. Alam semesta tahu, lihat. Al-Quran firman Allah. Alam semesta ciptaan Allah. Pasti cocok, presisi dan pas. Seperti dalam ayat ini, marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, yang dibaca oleh Qur'an tadi. Ya, di mana di sini 14 abad yang lalu Allah menyebutkan, Allah membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Dua laut bertemu airnya. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing, tapi
pahit, dan Allah jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ini 1400 tahun yang lalu Al-Quran berbicara. Hari ini ayat kauniyahnya menemukan bukti dan pembenaran. Allahumma sholiban nafi'an, semoga hujan yang bermanfaat buat kita semua, amin. Sambil doa, salah satu waktu yang mustajab saat hujan turun, sambil berdoa masing-masing. Ini lautnya nih, ini airnya air tawar, ini air asin, tapi nggak bercampur. Padahal Al-Quran mengatakan 1400 tahun yang lalu, dan hari ini di Selat Gibraltar Jeddah adanya. bagaimana? Adanya di Jeddah. Merah. Ya, betul. Nah ini betul. Yang biasa, makanya semakin ke depan itu akan semakin banyak bukti-bukti di alam semesta yang membenarkan Al-Quran, dan akan semakin banyak hati-hati yang Allah gunakan untuk menolong Islam. Nanti di belakang, ya. Peneliti NASA, NASA nama bro? Siapa NASA? Siapa? NASA itu tolong penelitian yang ngantuk pada suruh bikin kopi. Ini malam buat lucu. Dan salah satu sumber ketika Rasulullah malam terjadi Lailatul Qadar, malam itu terjadi hujan. Ya, ada salah satu yang menyebutkan ketika satu malam pernah terjadi turunnya Lailatul Qadar, Rasul sedang sholat, Rasul kehujanan, Rasul sujudnya lamain. Karena masjid dulu nggak ada atapnya pertama, ya kan? Masjid Nabawi dulu nggak ada atapnya, cuma ada apa namanya tembok aja biasa. Jadi mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ini malam ganjil, malam 25, mantap deh, gaspol, jangan kasih kendal, jangan merem, tapi jangan meremnya jikir, sholat, ada Quran, jangan berisik ya. Bukan. Malam berhenti 25. Berisik banget. Dan dia kalau nggak jam 2 udah kelar tangan nih, kumpul beduk. Kadang-kadang kita mau maksudnya apa nih, tapi kita apa ya. Nah, NASA itu lembaga antariksa Amerika, lembaga antariksa Amerika namanya NASA, kalau Indonesia 8 namanya, ya. Peneliti NASA berkesimpulan bahwa bulan pernah terbelah. Kenapa mereka berkesimpulan begitu? Karena Bapak dan Ibu rahimahullah, ketika NASA melakukan penelitian terhadap bulan, dan di bulan itu ternyata ada cerukan, ceruk kayak garis. Ini yang paling jauh. Nah ini didetilkan lebih jelas lagi, ya. Ini di zoom lebih jelas lagi. Dan cerukan ini nyambung ternyata, nyambung bulat gitu, ya. Dan setelah diteliti batuan-batuan yang ada di sini, maka NASA berkesimpulan ternyata apa namanya cerukan dan belahan itu sampai ke perut bulan. Jadi bukan cuma atasnya aja, tapi sampai ke perut bulan. Jadi kayak istilah bola tendang itu kayak dijari putar. Dan diteliti itu ternyata ini cerukannya sampai ke perut bulan, bukan cuma di permukaan saja. Maka ya akhirnya NASA berkesimpulan bahwa bulan suatu saat pasti pernah terbelah. Dan ternyata membelah bulan adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Iqtarabat as-sa'atu wa insaqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Ceritanya gini, sebelum Rasulullah hijrah, Nabi Muhammad ditantang sama orang kafir Quraisy. Ditantang. Gini, Muhammad, kalau emang lu bener Nabi, lu belah bulan, coba bisa enggak? Ditantang apa ya? Belah bulan. Kalau belah bulan mendingan yang tadi. Lagi nggak musik ya? Ditantang, Muhammad, kalau lu bener Nabi, orang semua bilang begini, belah bulan. Maka Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, mohon pertolongan Allah. Rasulullah mengarahkan tangannya ke arah bulan, melakukan gerakan seolah-olah membelah, dan ternyata
terbelah menjadi dua bagian, satu sama lain saling menjauh, kemudian bersatu kembali. Orang-orang kafir Quraisy menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri mukjizat dari Allah kepada Rasulullah. Tapi setelah mereka menantang dan Rasulullah dikabulkan oleh Allah, diberikan mukjizat 12 bulan, apa kata orang kafir Quraisy? Hebat Muhammad sihir, hebat orang Islam. Dia nantang mau kasih mukjizat malah dibilang tukang sihir. Teringat tukang cilok sekalian ya kita. Ini nah, selanjutnya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa pintu surga itu luasnya seperti jarak dari kota Mekah ke kota Hijr atau dari kota Mekah ke kota Basrah. Jadi jarak pintu surga itu, lebarnya pintu surga seperti jarak Mekah ke kota Hijr atau jarak Mekah ke kota Basrah. Melalui teknologi Google Maps ternyata diketahui jarak antara Mekah ke Hijr dan Mekah ke Basrah sama. Oh, ini Mekah, ini Basrah, ini Hijr. Itu surga itu luasnya segini. Mudah-mudahan kita semua rumah di sini, amin. Jangan lihat gambar sejuta doang. Kalau aslinya udah banyak gitu. Masya Allah. Ini Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Keindahan penyampaian, ketinggian bahasa, kerapian susunan ayat-ayat, sampai saat ini tidak ada seorang manusia pun yang mampu dan sanggup menandinginya. Ya, ini ada sosial apa namanya? Eksperimen. Ya. Jadi ada orang non Muslim didengarin Al-Quran, dia nggak tahu lagi rekam. Hey guys, what's up? I'm Adam Sala. And today I'm going to be Quran for the very first time without knowing that you have a camera. I'm going to ask them, what do you think it is? How do I feel? So look, yeah. Excuse me, sir. Can you listen to this for about 30 seconds and then tell me what you think it is and how does it make you feel? Yes. What do you think it is? What do you think it is? I don't know. How does it make you feel? I've seen your eyes are closed. Take it to the room. Merasa tenang, orang kafir. That's so weird. Like, you listen to it for like 20 seconds, and it's telling you what do you think it is. What do you think it is? How does it make you feel? Orang kafir aja bilang merasa tenang dan damai gitu ya, negara Tuhan. We can learn. Nah, so weird. Nah. So we can, nah, that's not your point. Something really different than the weekend. But you listen to and like the voice that takes the right path, let me know how you feel, and what do you think it is? Alright. How did it make you feel? Very almost ethereal, that's very light sounding kind of. Yeah. Yeah. What happened from the book? It's never been changed, and like the words that take the right path. Yeah. Dia ateis, tapi begitu mendengar Al-Quran mendatangkan ketenangan katanya. Dia ateis. And I'll show you guys some of the way you guys think it is and how it makes you feel. What do you think? What do you think? Yeah, better. Hey, what's up? How does it make you feel? It like made me feel great. Made me feel like a different person. That was like a better person, like a better person. Excuse me? Can you listen to this for like 30 seconds and let me know
yang pernah saya dengarkan sepanjang hari ini. Yeah. 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 If you don't know, that's actually called Quran, which makes you look the right path. It's a book that's never been changed. Ya. Jadi orang Muslim aja ketika mendengarkan Al-Quran, responnya luar biasa, dampaknya luar biasa. Tadi ada orang kata, saya percaya Al-Quran, tapi begitu mendengar ini ada ketenangan. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalau didengarin sungguh-sungguh, wa inna quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Tuh, kalau dengerin Al-Quran dengerin sungguh-sungguh ya. Nah, kenapa umat hari ini jauh dari Al-Quran? Katakan bahayanya umat jauh dari Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk-pikuk keberisikan terhadap mereka supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Orang kafir sudah tahu kekuatan umat Islam di Al-Quran, maka jauhkan umat dari Al-Quran. La'allakum taghlibun. Pasti kalau umat Islam bela Al-Quran, umat Islam bisa dikalahkan. Faktanya apa? Nih faktanya. Perhatikan nih semua, mau yang kuliah, mau yang sekolah, perhatiin. Pernah dengar nggak ada negara Islam? Ya, negara Islam adanya di Spanyol bagian selatan. Nama negaranya Andalusia. Dulu pernah ada dari tahun 711 sampai tahun 1492. Negaranya pernah eksis di Spanyol bagian selatan nih, merah di Spanyol. Negara Islam namanya negara apa? Negara Andalusia. Sekarang hilang dari peta dunia. Negara itu nggak ada. Kenapa demikian? Karena waktu Islam ya berkuasa di Andalusia, itu Raja Spanyol ngirim tentara-tentara mereka dengan nyaru untuk mencari tahu, mencari informasi apa yang dilakukan oleh umat Islam di rumah-rumah mereka. Maka ya para prajurit kerajaan Spanyol ini nyaru, ada Nicola Bakso pakai hati. Saya waktu di Masjid Al-Ihsan di Beta, saya datang yang orang seberapa ke belakang dulu, semuanya ada 3 orang, ada 3 orang. Kelihatan banget bacanya, apa sih pas kelihatan banget? Dalam hati ini, bawah banget. Tapi begitu dia sholat, saya masuk, wah Allah bacanya indah banget. Ini posisi sholat, indah banget bacanya. Mungkin dia sibuk dia baru bisa sholat waktu di akhir waktu. Luar biasa, banyak polisi sholat, banyak aparat sholat, banyak TNI sholat, termasuk ahli sholat. Tapi kita ini aktif sholat. Alhamdulillah ikut bareng-bareng sama kita itikaf di sini. TNI itikaf gitu loh. Alhamdulillah, semua negara Allah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu kita punya tamu di selama itikaf dari malam 21. Beliau tinggal di Pinus. Alhamdulillah ya. Kecuali malam 24 karena ada Chelsea kurang yang kuat. Enggak apa kali enggak percuma Chelsea menang 2-0. Ini Bapak Ibu rahimahumullah. Akhirnya apa? Itu intelijen Raja Spanyol itu cari tahu informasi di rumah-rumah. Akhirnya dilaporkan ke Raja Spanyol, wahai baginda raja, hari ini yang kami dapatkan dari rumah-rumah kaum muslimin yang keluar suara-suara dari rumah mereka dan suara lantunan Al-Quran. Orang Islam itu rumah-rumahnya keluarnya suara Al-Quran. Kalau di sini, kalau di sebelah di sebelah timur Ustaz Adi, sebelah barat ada Ustaz Afan Kurdi, ada Ustaz GPI, di sebelah utara ada Musradul Muflisin, ya kan? Sebelah sononya ada Surya. Masya Allah. Jadi yang suara-suara keluar dari rumah mereka suara Al-Quran. Maka bagi Raja Spanyol mengatakan saatnya ini belum saatnya kita menyerang Andalusia. Beberapa puluh tahun kemudian terjadi penurunan, terjadi perubahan sosiologis. Masa
masyarakatnya berubah. Ini kita terus bekerja, cari tahu informasi. Akhirnya dilaporkan bagi aja. Hari ini yang kami dengarkan dari rumah-rumah kaum muslimin adalah suara Alkian. Apa Alkian? Alkian adalah budak-budak yang pintar nyanyi disuruh nyanyi memikut tuannya. Jadi budaknya suruh nyanyi. Dulu belum ada CD, belum ada kaset, belum ada MP apa? Dan tadi yang kata ngomongnya anak milenial. Belum ada MP3, ya kan? Yang nyanyi budak-budaknya. Budak pintar nyanyi suruh memikut tuannya nyanyi. Bahkan mereka saling bertukar budak untuk mendengar nyanyiannya. Budak-budak cepokannya keren loh. Lalu kemesraan. Akhirnya apa? Kondisi ini dilaporkan kepada baginda Raja Spanyol. Akhirnya baginda Raja Spanyol mengatakan ini saatnya kita menyerang Andalusia. Begitu diserang, nggak siap, habis. Maka tentara kerajaan Spanyol itu merangsek ke semua rumah-rumah kaum muslimin, dan kalau tandanya orang itu yang minta keluar dari Islam, mereka pakai topi kerucut yang biasa dipakai pas ulang tahun atau tahun baru. Jadi kalau tentara Raja Spanyol masuk ke rumah, orang itu pakai topi kerucut, jangan dibunuh, dia udah murtad. Ya, jadi kalau ulang tahun boleh syukuran, rasa orang boleh, ya, doa bareng-bareng, nasi sedekah, nasi kuning, nasi coklat boleh ya, nggak usah pakai kerucutan, pakai kecil putih jadi cantik, ya. Nih ya, ini kalau masih Cordoba, sekarang jadi apa? Jadi, nah itu. Nah, dengan kehebatan Al-Quran Bapak Ibu, semakin kesini, maka insya Allah akan semakin banyak manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Biksu 30 tahun mempelajari berbagai agama berlabuh kepada Islam. Orang kan kalau yang jujur sama hati dan akalnya pasti gak berbeda agama. Ya. Kapten Sanjingu, Komandan Brigade 11F pasukan perdamaian PBB dari Korea Selatan, tugas di Ibril Irak, masuk Islam bersama 37 prajuritnya. Kenapa? Dia menyaksikan pasukan-pasukan Islam di sana sholat. Ternyata ketika dia coba ikutin, dia merasa dan tenang, ikutin gerakan sholatnya, ikut doang, masih kabur, masih di luar Islam, belum banyak ada pada sub ada. Nih, bilangin kau ngaji, makanya ngaji, ya, sunnahnya 3 kali, minimal sekali, dosa subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau terawih kalau cepat nggak pakai, kalau alhamdulillah nggak apa-apa, minimal sekali subhanallah rabbiyal azim. Apa dapat? Kalau lagi sujud subhanallah rabbiyal a'la. Jangan samsung. Ya, apalagi Wilfred Hoffman, mantan direktur NATO 1983, 1987, lahir dalam keluarga Katolik di Jerman, masuk Islam. Akan semakin banyak manusia yang kembali kepada Islam. Ada yang Katolik masuk Islam, ada artis masuk Islam. Alhamdulillah kalau saya artis sudah Islam dari dulu. Artis saya dari panggung ke panggung. Hari ini udah 4 kali panggung. Ya, ada James, ada orang Yahudi masuk Islam. Ya, ada orang Katolik masuk Islam. Ada artis underground masuk Islam. Makanya anak muda sekarang yang pada numpang yang underground, mendingan ayo kita underground lebih. Iya. Makanya kita seperti ini, kita mengajak anak muda pindahin tongkrongan kemari. Ya, di sini kalian tetap bisa apa? Bisa dapat hiburan yang baik-baik, tetap bisa sharing, bisa curhat. Maaf ya, Bapak Ibu, tolong memang hari itu selama 6 hari kita ini kan, saya kembali masjid, masih banyak yang nongkrong di sini. Ya, begitu saya tegur, saya harus masuk, akhirnya nggak jadi masuk. Nah ini kita harus jadikan masjid itu sesuatu yang disukai sama mereka. Anak muda juga jangan menutup diri dong. Ya, masjid sudah berusaha bagaimana untuk memfasilitasi dan mengakomodasi mereka. Ya, sayang masa mudanya. Kenapa? Emang sengaja masa mudanya akan dihancurkan oleh musuh-musuh Islam supaya Islamnya lemah, gitu ya. Bahkan di London gereja dijual, gereja ditutup, dijual, dibeli sama umat Islam, dijadikan masjid. Sekarang itu di barat itu banyak orang yang
masuk Islam. Banyak orang yang masuk ke Islam. Kita sebagai orang Islam yang harus bangga, harus lebih berislam. Kita tuh akan mulia dengan Islam, tidak dengan yang lainnya. Bilal bin Rabah, budak kulitnya hitam, rambutnya keriting, hidup saat itu. Ya, budak itu apa? Budak pakai ini handphone punya saya. Mau saya pakai boleh, mau saya buang boleh, mau saya buat lempar tikus boleh. Itu budak. Budak itu sekalipun manusia, dijual boleh, didiemin boleh, ditendang boleh, itu budak. Tapi begitu bila dia tahu masuk Islam dan dia bangga dengan Islamnya, belajar terus Islam, jadi sahabat utama Rasulullah, mulia sampai suara sendalnya masih hidup di dunia, suara sendal dengar di surga. Betul? Makanya Bapak Ibu mohon maaf, nggak ada yang bisa memuliakan kita kecuali Islam. Ya, nggak usah apa terlalu sedih. Kalau hari ini belum punya apa-apa, jadilah orang Islam yang sebaik-baiknya disolatkan mulia. Karena apa? Orang yang lapar sama orang yang kenyang, orang yang miskin sama orang yang kaya, di surga nanti di akhirat masuk surga dibuat orang miskin 40 tahun. Kalau di dunia hari ini yang bangga, yang jumawa, yang hebat orang kaya, nanti di akhirat yang bangga, yang jumawa, yang bahagia, yang hebat orang miskin, tapi dia tetap ibadah kepada Allah. Orang miskin tapi tetap sabar beribadah kepada Allah. Maka yang kaya jangan mau kalah cepat. Gimana caranya? Infak fisabilillah. Habis ini teman bisikin nih. 2829 masih tidak kan? Masih aneh banget semua. Ini ya, Mas. Nah, lanjutnya di bagian akhir. Al-Quran dijaga oleh Allah. Inna nahnu zalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang memeliharanya. Bagaimana di antara cara Allah memelihara Al-Quran? Ini salah satunya. Ini Injil yang ternagas, yang asli, ditemukan di Turki, usianya 1500 tahun yang lalu. Ya, ternyata ini yang Paus Benedictus 16 dilaporkan telah diminta untuk melihat kitab tersebut. Setelah melihat kitab tersebut, Paus Benedictus 16 mengundurkan diri dari kepausan. Paus Benedictus 16 mengundurkan diri, bukan karena meninggal, bukan karena sakit, tapi mengundurkan diri. Kita sekarang masih hidup atau enggak tahu. Ya. Dalam satu versi Injil yang asli tersebut, Yesus Nabi Isa mengatakan kepada para muridnya, bagaimana Mesias, bagaimana juru selamat disebut, Muhammad adalah namanya yang diberkati. Jadi Injil ini mengatakan akan ada Nabi suatu namanya Nabi Muhammad. Kalau di Injil yang dipegang sekarang orang Nasrani ya. Nah, salah satu cara Allah menjaga Al-Quran, apa saya? Ini waktu antum 7 tahun lalu saya masih SMA ya, terawih. Ya, atau yang apa imam aneh ceramah ya. Apalagi waktu itu masih berian aneh ceramah ya. Nanti masih SMA soalnya. Cara Allah menjaga Al-Quran apa? Allah bukakan hati hamba-hambanya menghafal Al-Quran. Ada 5-6 juz, alhamdulillah. Pada belum sampai ya. Makanya ada sahabat-sahabat yang lain dan malam hari ini spesial. Tinggal kita semuanya spesial. Datangin Muhammad Al-Fat, anak muda, prestasinya dunia, masya Allah. Untuk itu, kami ingin mendengarkan siapa, perjuangan antum, bagaimana antum bisa menjadi seorang hafiz dan bagaimana pengalaman ikut kompetisi Al-Quran di luar negeri, dan mohon ceritakan buat motivasi teman-teman kita semua. Ya, supaya kita bisa termotivasi minimal bisa ngikutin antum 30 juz. Tafadhol Ustaz. Biasa.